Udah daftar ulang kan? Belum ya? Daftar Daftar sempro sempro udah ada. Belum keluar jadwal gitu Iya. maksudnya. Kenapa? Gak tanya sama ibu apa? Belum tanya sama Kak Kusma, Dok. Tapi kan ada juga yang keluar Pak. Itu kan Penguji belum tahu? Belum, Dok. Ya udah. Kapan sesi ujian sempro? Dari minggu lalu udah mulai sih, Dok, tapi mesti banyak anak yang keluar. Kami kan anak B, Dok. Mesti sedikit yang keluar jadwalnya B, Dok. Gitu ya? Iya, Dok. Bagaimana dia? Coba. Kamu Ini Dok, sebelum jadi. sini aja. Ambil kursi. Kalkulasi. Untuk yang baru pertama kan judulnya, Dok. Terus lanjut ke latar belakang. Latar belakangnya kan gastritis adalah peradangan mukosa akut. Terus prevalensi tinggi di negara berkembang. Kemudian kalau di Indonesia dia menempati posisi 5 terbesar. Terus dengan kondisi lapas itu ada yang membuatnya banyak kondisi lapas itu ada stres dengan pola makan yang buruk, kemudian keterbatasan medis. Kemudian untuk itu bisa diambil solusi non farmakologis yang dibutuhkan itu terapi bekam kering, Dok. Kemudian memusat masalahnya bagaimana pengaruh terapi bekam terhadap penurunan skala nyeri pada penderita gastritis. Ini tujuan umumnya menganalisis pengaruh terapi bekam terhadap penurunan skala nyeri pada penghuni lapas. Kemudian tujuan khususnya, yang tujuan 1 itu udah mengidentifikasi karakteristik nyeri gastritis sebelum intervensi bekam. Kemudian yang tujuan 2 mengukur perubahan skala nyeri setelah pemberian terapi bekam. Kemudian tujuan ketiganya itu menilai efektivitas terapi bekam sebagai alternatif non farmakologis di lingkungan lapas. Kemudian ini manfaat penelitiannya itu untuk pertama praktis, itu bisa memberikan solusi terapi nyeri gastritis yang minim efek samping dan terjangkau bagi penghuni lapas. Kemudian untuk keilmuan, memperkaya bukti ilmiah tentang terapi bekam dalam konteks kesehatan di lingkungan tertutup. Untuk kebijakan itu dasar rekomendasi untuk integrasi terapi komplementer dalam pelayanan kesehatan lapas. Ini kalau pengertian gastritisnya. Ini penelitian. Oh iya, typo, Dok. Pengertian Ya, gastritis. apa sih? Enggak. Langsung di itu aja, Dok. Itu kan lupa atau tanya ini. Ngomong. Sudah, Dok, nih untuk pengertiannya. Gastritis merupakan peradangan pada mukosa lambung yang seringkali digunakan untuk menggambarkan tampilan mukosa lambung yang abnormal melalui endoskopi atau radiologi. Kemudian ini ada jenis-jenis gastritis itu terbagi jadi 3, ada gastritis akut, kronis, dan reaktif. Kalau gastritis akut itu merupakan peradangan sementara pada mukosa lambung itu karena akibat stres pada lapisan mukosa yang dapat bermanifestasi secara hemoragik maupun non hemoragik. Kemudian yang kronis itu dibagi menjadi 2 bentuk, ada atropik dan non atropik. Penyebab tersering itu yang kronis infeksi Helicobacter pylori. Kemudian yang gastritis reaktif itu atau gastropati memiliki berbagai faktor penyebab serupa dengan gastritis akut. Kemudian klasifikasi gastritis berdasarkan faktor etiologi itu ada gastritis autoimun, gastritis infeksius, gastritis akut. Ya. Lalu, kalau misalnya, itu
atas lampu-lampu udah dihidupi. Kunci belakang udah bisa dikunci bagus. Kan tadi nggak bisa semalam. Udah enak dikunci. Jendela udah kunci. Ada. Terus kamar itu disapu lah, dirapi. Masa nggak dirapi? Masa atas, masa depannya cuman. Kamar itu kan kemarin itu rapi, ada yang buat bisa buat sapu lah. Iya. Besok lusa kau yang ngasih tahu, biar kau tahu, biar gak kau capek. Pak, perbaiki lagi nih, gitu. Dia nggak suka aku bersihin Pak. Ya, nah itu kau bersih lah. Gak enak kalau dipandang itu kamar tuh. Ya kan? Siapa? Kunci kereta. Oh iyalah, punya aku tuh sama Tang. Ya. Itu ya. Apa lagi ya? Lampu udah. Iya. Oke lah, itu aja dulu. Ya. Tadi habis pasir. Halo. Bawa. Prabowo. Bawa. Halo. Bawa. Orang itu pulang jam berapa, tukang? Jam 17.20. Nah. 17.20. Hah? 17.20. Oh iya. Oke. Pas lah 5:30, karena mulai orang tuh 8:30. Halo. Mulai orang tuh 8:30. Iyalah. Udahlah ya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Salam. Ya. Udah, gak usah dibaca terus. Yang berdua gak usah dok. Nanti kau yang lagi baca ini kenapa banyak kali? Sikitin aja nanti dok ini. Iyalah, jangan, nggak bagus ini. Kan kau bisa baca terus apa isi berita satu alinea ini. Ini satu alinea apa? Ini satu alinea apa? Ini satu alinea apa? Iya. Itu aja poin aja, namanya PowerPoint. Terus Ini sejarah. Kalau kayak gini masih bisa diterima sedikit ini. Terus masih bisa. Indikasi, tapi boleh lah masih cerita. Masih bisa. Kayak ini poin, kayak gini lah poin. Ini sebenarnya banyak ya kan? Iya. Terus poin-poinnya aja, ini aja dok. Bisa gitu asal kau hafal. Oh baik dok. APD ini bisa juga disertai gambar. Terus bukan peralatan itu,
bahan, pisau bedah, peralatan, pisau bedah, gelas bekam harus kalau pakai hanya juga untuk satu pasien. Oh ya, itu maksudnya nanti dicuci, kalau bukan dibuang ya, Iya. disterilisasi. Tapi kalau pisau bedah dibuang, kayak pennya itu dibuang sekarang. APD, alat pelindung diri, sarung tangan, pelindung, masker juga tuh, Iya. ya kan? Iya. Celemek juga ya. Iya. Celemek itu bahasa apel. Bahasa apel itu yang diusahakan untuk masker nggak ada tuh, Iya. ya kan? Sarung tangan steril, pakaian pelindung. Bisa lah kalau itu strip apron. Oh iya, yang pakaian pelindungnya. Pakaian pelindung itu pakai bedah, Hmm. tapi nggak pala bedah operasi, macam baju bedah operasi, strip apron. Jadi baju biasa pun bisa, tapi pakai apron. Bedah kepala, pakaian pelindung kepala, masker, kacamata. Dari mana nih dapat sumber? Dari jurnal, saya lupa jurnal yang mana. Jurnal. Iya. Tambahkan juga kalau lihat juga di PBI. Oh di PBI ya Bang. Iya. Ya. Iya. PBI, kalau nggak tahu nanti bukunya bapak ada di rumah. Kalau kau mau ke rumah, lagi santai, kapan mau. Tapi mungkin tambahan aja lah pas mau tampil. Sama bapak malas bawa bukunya, kadang nggak teringat lagi. Kalian nggak ke rumah ada bapak bukunya untuk bisa pindah. Bapak nggak lupa sih. Terus kehadiran pendamping pembuangan limbah kehadiran. Oh ya, persiapan sebenarnya kalau bahasa sekarang persiapan itu persiapan operator itulah APD, ya kan. Nah, kemudian dia bersterilisasi, asepsis, itu persiapan operator. Kemudian persiapan pasien siap sesuai indikasi, tidak ada kontraindikasi. Habis itu persiapan sarana prasarana, ada ruangannya, ada bednya, ada alatnya, alat sterilisasi yang saya pakai ataupun alat non steril. Alat non steril itu misalnya tensimeter, stetoskop, apalagi yang membantu kita pemeriksaan penunjang, termometer. Itu alat non steril, jadi dia nggak perlu disterilisasi kayak itu di rendam di alat peralatannya di situ. Satu lagi peralatan steril, alat bekamnya, kop bekam, pisau bedah, lancet. Itu contoh. Itu ada di PBI itu ada. Kemudian jadi konsepnya diingat sama kayak operasi itu sebenarnya. Persiapan operator atau persiapan duluan lah alat sarana prasarana, ruangan yang memadai dengan pencahayaan yang memadai. Artinya jangan redup, nggak bisa bekam, nanti nggak nampak. Harus terang, nyaman, harus ber-AC atau sirkulasi udaranya ada. Kalau nggak panas lah, kuyup. Kalau ventilasi udaranya baik. Kemudian ya bersih ruangannya. Nah, baru steril peralatan, baru instrumen dan peralatan. Tadi kan ruangan, sarana, baru peralatan, ya kan, peralatan yang digunakan. Nah, tadi pompa, kop bekam, lancet, pisau bekam, kalau ada alat bantu pijat, bisa pijat. Nah, itu peralatan. Sama mangkok, ngerbekan 5 biji, ya kan? Satu yang yang kotor, satu yang ini, safety box, yang kuning itu untuk tempat sampah medis.
kemudian sampah plastik kuning tempat darah, sisa limbah medisnya ditampung. Nah itu harus dipikirin, itu namanya peralatan. BHP bahan habis pakai, pajak, kasa, tisu, aksesori, tisu, apa lagi, ya kan? Kemudian APD, masker, baju pelindung, celana gitu. Itu ke apa alat, jadi ruangan, alat, orangnya, kekuatan orang. Nanti Bapak kasih artikel yang memang itulah sangat safety bekal. Tunggu Bapak share artikel yang mulai WR kemarin. Nah, itu baru kelengkapan orang. Ini supaya kalian tahu nanti. Ya tadi alat ya, terus sarananya. Nah sekarang operatornya, ya operatornya mumpuni, kompeten, ada ijazahnya, ada tersertifikasi, bukan orang sembarangan. Itu deh. Yang kedua sehat. Jangan pasien jangan yang bekam lagi TBC pula, lagi sakit juga. Sehat, mampu, dalam arti mampu aja. Apa makanya kalau lagi kurang sehat Bapak tutup, nggak mau buka tapi ya sehat, jasmani rohani, steril, bersih. Kalau apa kan wudu kalau secara agamanya, kalau secara medisnya tangan kita kesehatan sama asepsis. Nah, kemudian persiapan pasien itu sehat sesuai indikasi, jangan yang sakit, yang kontraindikasi hipertensi tensi 200 dibekal, ya kan, yang darah rendah tensi 70 dibekal, misalnya dia, nah itu sesuai indikasi. Nah, tanpa kontraindikasi, nah itu pasiennya. Inform konsen bersedia, itu banyak kan, mau kebuka mana kadang itu kalau mau di dalam ranah keilmuan. Tapi kalau yang di bawah pohon sana yang di pajak-pajak ya main aja lah. Jadi kita kan bukan yang itu, kita kan segmen yang rapi. Nah nanti waktu bukan walaupun di lapas, kalian minta ruangan khusus dulu. Jangan di tengah lapangan kalian ngebekam, jelek, enggak bagus. Minta ruangan satu dikosongin. Jadi pasien yang belum bekam antri, jangan semuanya masuk. Yang mau dibekam aja masuk. Misalnya 2 operatornya 2, jadi pasiennya 2, jalan. Tek, udah siap baru masuk lagi. Itu kenyamanan. Tadi lah APD pasien, operatornya nanti kita, Bapak banyak tim operator, tinggal kita bayar aja. Kalian cuma ngamati aja daftar ya, gampang. Peralatan lu nanti bawa masing-masing apa itu. Semua duit yang ngatur kan, yang penting perlulah uang coding transport tukang bekamnya. Jadi kesepakatannya berapa per pasien. Tapi pasien gratis kan. Itu. Ya? Iya. Oke, nanti ada bacaan. Kalian baca-baca juga. Nah, lanjut. Metode isapan. Nah, isapan ada pompa manual itu tarik. Ada elektrik pakai baterai. Gitu. Di kepala tuh kalau manual tik. Kalau di kepala nggak bisa, bocor karena ada rambut-rambut, jadi orang harus digundul. Tapi kalau perempuan tuh nggak mau, dia mau bukan kepala tapi nggak mau digundul. Nah itu sekarang estetik pakai yang elektrik. Jadi elektrik dia tekanannya terjaga. Pakai mesin kan, jadi dia tetap narik terus. Kalau yang pompa kan berhenti, dia harus dipompa lagi, karena bocor dari rambut-rambut. Makanya manual itu biasanya ngerok dulu, dibotakin. Oke, lanjut. Komplikasi ya. Komplikasi ini
Ada yang bisa dicegah dan nggak bisa dicegah. Yang nggak bisa dicegah ya kita hindari, ya mengikuti bekas luka, luka bakar, lepuh, abses, infeksi. Dengan cara asepsis, antisepsis, kemudian memekamnya juga tidak, ya harus sesuai SOP, tidak, ini untuk sama ya nanti ya, tidak berlebihan. Kalau dia lebih dari 5 menit nanti kelamaan rusak sel, akhirnya melepuh kayak terbakar gula-gula. Hindari, jadi jangan lebih dari 5 menit, mati nanti sel-sel tadi. Terus jangan terlalu kuat. Ibarat untuk terapi kamu bisa dicubit terapi, tapi jangan terlalu cubit, sakit, menyiksa, dan nanti akan efek negatif. Maksudnya terapi memang, jangan ya terapi ngeri ya misalnya, tapi terlalu kuat sakit. Jadi jangan terlalu kuat. Nah, kemudian steril. Nah, efek samping nggak dapat cegah ya, tiba-tiba pingsan, kita nggak tahu, muntah, mual bisa muncul, tapi itu harus dikasih tahu. Efek samping bekamnya ada yang nggak bisa kita hindari, ya, yaitu kadang orang mau pingsan gitu, atau muntah, mual dan muntah. Karena biasanya bekam perutnya jangan penuh banget, standar lah, tapi juga jangan kelaparan banget, karena nanti dia hipoglikemi. Jadi bapak udah makan kapan? 6 jam yang lalu, udah menjelang lapar itu, jangan. Bapak udah makan, udah kapan? Setengah jam yang lalu, baru makan, nggak boleh. Kalau bisa di atas 1 jam, karena kan perut udah ada lapang kan, 1-2 jamnya kan. Kalau baru makan kan masih penuh. Sebenarnya 2 jam pun, 2 jam. Lanjut. Nah ini teori-teori ini dibaca, coba lanjut. Banyak teori. Nah ini pun disingkat aja. Terus ini kalau mampu kamu singkat, kalau kita apa itu. Nah kalau di sini diutarakan teori nitric oxide ya. Ada teori nitric oxide NO namanya. Itu satu protein asam amino ya. Kemudian ada aktivasi sistem imun. Jadi sistem imun, respon radang kita diaktifkan oleh karena adanya luka buatan. Kemudian detoksifikasi darah, pembersihan. Jadi luka yang dibuat kayak anyaman saringan teh, kayak saringan kan, saringan kelapa parut. Kalau kita mau meras kelapa kan, keluar gitu. Nah itulah dia. Nah itu sebagai bagian dari detoksnya darah yang terkumpul selama ini di perifer yang nggak keluar. Berapa jalan pengerupukan terhadap peningkatan darah, ya. Kemudian dengan bekam itu nitric oxide itu rilis. Nitric oxide itu keluar dihasilkan oleh sel-sel endotel yang cedera. Jadi sel darah, sel endotel di dinding pembuluh darah. Ini pembuluh darah kita ada endotel kan namanya, di dekat rumahnya itu. Kalau dia luka, dia terangsang mengeluarkan nitric oxide dalam semua responnya, sehingga nitric oxide itu salah satu meningkatkan relaksasi pembuluh darah, jadi lebih kenyal dan melebar, sehingga tekanan darah bisa lebih turun, ketegangan menurun, resistensi perifer menurun, gitulah. Kan teori hipertensi kan kalian harus baca laporan ulang supaya mau tahu dia menurunkan aliran darah, meningkatkan darah tapi menurunkan tekanan darah, rel protokol semua. Oke. Dan penyembuhan peradangan. Jadi kalau aliran darah, suplai darah banyak ke satu daerah yang luka, sama kayak kita kalau ada daerah yang bencana, banyak bantuan makanan, vitamin, perbaikan ke daerah itu, cepat perbaikan daerah itu, ya kan? Nah, sama kalau lagi luka, maka kuncinya di darah, nggak main-main. Makanya orang yang busuk lukanya dikerok itu kan sama dokter yang luka-luka diabetes kan, misalnya kerok, dilukai sampai merah kan,
sampai berdarah-darah. Itu biasa gitu. Karena waktu yang hitam-hitam itu harus dibuang. Itu menghambat aliran darah. Itu dikerok itu biasa itu kalau pembersih luka bersih. Sampai merah merekah-rekah gitu, merah gambu lagi. Itu berarti darah akan supply darah. Nah, kalau udah darah banyak supply, sistem imun di situ, makanan, nutrisi di situ gitu. Itu yang membantu logikanya bekam mampu membantu mengurangi masalah gastritis yang kronis itu karena luka. Oke? Terus lanjut, ya, nanti kok ceritanya gitu. Mengurik, nah itu kalau udah tahu terus nutritional ya, terus yang lainnya ini kan sama-sama seperti kita diskusikan kan? Populasi. Oke, sudah. Kamu juga sama nih kayaknya. Mirip ya kalau